Tujuan umum dalam video ini adalah dapat mendeskripsikan tahapan perencanaan dalam media presentasi dengan tepat. Tujuan khususnya dapat mendeskripsikan 4 tahapan perencanaan dalam media presentasi, yaitu mengenali audiens, menentukan objektif, memilih konten, dan menentukan strategi dengan tepat. Tahap pertama dalam perencanaan pengembangan media presentasi adalah mengenai audiens. Pentingnya memahami karakteristik dari audiens yang akan disampaikan pada saat presentasi. Hal ini perlu mengetahui beberapa hal terkait audiens, seperti jumlah orang dalam kelompok, rentang usia, tingkat pendidikan, serta karakteristik etnis dan sosioekonomi mereka. Hal ini penting karena setiap kelompok audiens memiliki preferensi dan kebutuhan yang berbeda. Misalnya, orang dewasa lebih cenderung menyukai presentasi dengan tempo yang lebih lambat. Tahapan kedua yaitu memilih konten. Konten presentasi harus selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Ini berarti konten harus dirancang untuk mendukung tujuan presentasi, baik itu untuk memberikan informasi, mempengaruhi, atau menginspirasi audiens. Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam penyusunan konten presentasi adalah mulai dari gambaran umum, kemudian menuju ke detail langkah demi langkah. Selanjutnya, setiap presentasi memiliki keunikannya sendiri yang dipengaruhi oleh karakteristik audiens, gaya penyaji, dan materi yang disampaikan. Pada tahap ketiga yaitu menentukan objektif. Objektif penting untuk mengevaluasi presentasi, karena dari objektif dapat dilihat apakah audiens mampu mencapai objektif tersebut melalui presentasi yang kamu buat. Selanjutnya, objektif dikategorikan menjadi 3, yaitu psikomotor, kognitif, dan afektif. Psikomotor objektif berkaitan dengan skill atau keterampilan seperti membangun, manipulasi, menampilkan, dan lain sebagainya. Dan kognitif berkaitan dengan kemampuan intelektual seperti menghafal, menyelesaikan kasus, dan lain sebagainya. Sedangkan afektif berkaitan dengan perasaan, minat, sikap, apresiasi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan presentasi. Pada tahapan terakhir yaitu menentukan strategi dibagi menjadi 2, yaitu values of audiovisual media dan media choice. Values of audiovisual media harus menarik perhatian. Audiens cenderung melihat media yang kita gunakan saat presentasi. Media seperti gambar realistis akan memberikan representasi makna pada kata-kata yang akan digunakan. Media audiovisual membantu audiens mengingat apa yang dilihat dan didengar dibandingkan hanya materi yang didengar saja. Yang kedua ada media choice. Pemilihan media yang digunakan dalam presentasi tergantung kepada isi pesan, karakteristik media tertentu, dan preferensi media yang akan digunakan. Flipchart dipilih sebagai media presentasi karena fleksibel, murah, nyaman, tanpa listrik. Spidol warna-warni dapat menyoroti poin penting dalam presentasi yang sedang dijalankan. Selanjutnya adalah slides, dipilih sebagai media presentasi karena relatif mudah dibuat dan ditampilkan, realistis, menyajikan kata, angka, dan simbol lainnya untuk membantu berjalannya kegiatan presentasi. Handout bertujuan agar para audiens dapat berkonsentrasi pada presenter. Selain itu, handout dapat berguna sebagai salinan informasi dari slide presentasi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bye!